Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam ini adalah malam yang kesekian kali kita bersama-sama berinteraksi, bergaul, belajar bareng. Di dalam pergaulan tentu ada keliru dan salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau pengen tidak pernah salah kepada orang lain, ya jangan kenal. Kita nggak akan salah. Tapi karena kita kenal, otomatis keliru salah itu hal yang sangat normal. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang kita harus hati-hati, yaitu bagi Bapak Ibu yang mempunyai sifat dasar apian. Mempunyai sifat dasar apian ini berbahaya. Karena orang apian itu seringkali berbuat baik tetapi nggak dapat pahala. Penyebabnya adalah karena dorongan diri sendiri. Padahal Bapak dan Ibu, kita semuanya melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan apapun itu petunjuk Allah harus atas dasar dorongan dari taatnya kita, patuhnya kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah, ini nanti akan kita bahas, ibu-ibu sekalian dan bapak, karena orang yang dekat dengan Allah itu yang berbuat baik karena Allah. Orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang cinta kepada Allah. Maka orang yang cinta itu dicinta, dan orang yang sayang itu disayang. Itu ya judul pengajian itu kan, itu deh. Judulnya gimana? Itu sayang dan disayang. Dekat itu sayang dan disayang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya nanti pelan-pelan banget ini pengajiannya. Ya. Nggak terasa tiba-tiba panjenengan ngantuk gitu. Bukan selesai ngantuk. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu pernah kita belajar satu hadis. Hadis ini harus sangat kita sadari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil qulub tasda'ul hadid. Bahwa hati ini sangat mudah untuk berkarat. Hati kita itu mudah sekali berkarat. Kalau sudah berkarat, dia ngaku iman tetapi tidak pantas menjadi orang yang beriman. Karena apa? Karena imannya nggak kerja, karena imannya nggak berfungsi, karena imannya tidak mewarnai hidupnya.
Maka ada orang yang beriman tapi perilakunya, tutur sapanya, menanggapi masalahnya nggak ngetokke kalau dia itu orang yang beriman. Panjenengan Bapak dan Ibu, kalau Bapak gampang, Bapak pernah lihat catut tang? Ini tang kalau berkarat, rupane tang Pak, tapi nggak bisa dipakai. Dibenggang nggak bisa, diginikan nggak bisa, pakai tangan dua padahal seharusnya kan tang pakai tangan satu. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus sangat mempelajari hal tersebut. Contoh, Bu, Ibu, panjenengan kira-kira nesu nggak Bu, kalau satu hari ada teman kita, teman Ibu yang laporan kepada Ibu. Laporannya adalah, Bu, wingi kan jenengan ora melu kumpulan. Ki bukai ki podo ngobrol nglendengi jenengan. Nggih. Kira-kira panjenengan nesu nggak? Tersinggung nggak? Ya. Bapak dan Ibu, suatu hari ada orang kenalan baik panjenengan, suatu hari menghina panjenengan tersinggung nggak? Panjenengan dinyek, saya ngenyek Pak Endro misalnya, gitu ya, Pak Endro tak unek ke gimana? Kalau panjenengan kira-kira tersinggung nggak Bu, Pak? Nesu nggak? Marah nggak? Nah, ini orang beriman, kata Rasul, kan kita sudah tahu ya, Rasulullah SAW kan pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Tanda khasnya orang yang beriman itu bantingan, ajaib. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua urusan yang dihadapinya diterima dengan baik, karena dia punya kesadaran. Tetapi kalau imannya karaten, digelendengi nesu, itu orang beriman karaten, imannya karaten, nggak berfungsi. Dihina oleh orang, oleh marah nggak rampung-rampung, itu iman karaten. Loh, harusnya bagaimana? Orang beriman itu kan orang yang orang yang memahami dengan baik tentang keberadaan dirinya di hadapan Allah. Orang yang gelendengi kita itu wong apian pada kita, wong dia ngelong-ngelong itu sani dewe kok nesu. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, tidak dikendalikan dengan ketulusan hatinya, yang ada adalah emosional. Dihina oleh orang itu podo karo diborong dosanya sama orang. Jadi jangan dikira bahwa orang-orang yang sering berbuat salah pada kita itu orang berjasa. Itu orang-orang berjasa pada kita. Gimana orang gak apian? Dengan kesadaran diri kita yang banyak dosa, orang beriman itu khasnya juga merasa bahwa dirinya banyak keliru, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ada orang melakukan perbuatan di mana perbuatan itu menguntungkan kita. Kalau kita karaten iman gak berfungsi, kita marah. Dan kalau marah tambah dosa nggak? Dosa tidak dikurangi, tetapi malahan bertambah. Orang yang menfitnah kita itu orang yang super baik pada kita, karena dia borong ngerampok dosa-dosa kita.
Banyak betul dosa yang diambil oleh orang-orang yang tukang mitnah, tukang suudon, gelendengi, menghina, sombong. Karena memang dosanya orang yang paling besar itu kan dosa orang sombong. Orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merendahkan orang lain, orang yang banyak menyinggung orang lain, tetapi ternyata yang disinggung, yang dihina, yang direndahkan justru menerima dengan ikhlas bahwa inilah kesempatan saya, kita orang iman mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna amrahu kulluhu lahu khair, in asabathu sarra syakara wa huwa khairullah. Itu orang beriman. Kalau mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukurnya kepada Allah, dan itu yang terbaik. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, seperti digunjing orang, seperti dihina, seperti disalahi oleh suami, oleh istri, dia tetap tegar dan sabar, tetap kepenak. Saya dulu pernah mengatakan, sehebat-hebat, sebagus-bagus, semudah-mudahnya orang masuk surga, itu istri yang mempunyai suami nyengit, mangkalke nyebeli, pelit, ganteng ora, itu duitnya sidik mana neng, gitu kan, neng kadang-kadang sio-sio dengan istrinya. Kalau istri itu tegar dan sabar dan kepenak saja, maka orang ini mempunyai kesempatan yang luar biasa. Makanya kan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dalam hal ini ketika mengatakan inna hadhil qulub tasda'ul hadid, hati ini mudah sekali berkarat seperti besi. Kemudian para sahabat kan, ibu-ibu, bapak masih ingat kan hadis ini ya, pernah kita bahas kok ini. Masih ingat nggak Bu? Masih ingat nggak Bu? Lambunya orang kalian kayaknya waktu itu ngantuk apa ya, gitu kan. Kemudian sahabat bertanya, wa ma jala'u dzalika ya Rasulullah. Rasul, orang yang hatinya karaten, imannya karaten, itu pelumasnya apa? Biar bisa berfungsi iman ini dikasih pelumas apa? Kalau tang itu sendiri kan pelumasnya gampang ya Pak. Pernah Pak tangi kesingsal, catutnya kesingsal, basan ketemu tidak bisa dipakai, diapakan? Nggak usah oli, jelantah be cukup. Iya, saya pernah kok, nggak bisa. Aduh, ibu ngolek oli kesuwen, ke dapur tak tunyul ke dicidul, kemudian tetes di tengah-tengah itu. Langsung bisa megang? Tidak, tak panasi sebentar main meresep. Mulai bisa obah, mulai bisa bergerak, tetesi lagi, mulai semakin bergerak, semakin lanyah, tek 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 tek. Serbeti berfungsi. Lah sekarang pelumasnya hati yang karaten itu apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kasratu qiraatil Quran. Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Tetapi jangan diterjemahkan baca Al-Quran dengan dengan tadarus cukup, tidak. Yang dimaksudkan di sini pelajari Al-Quran. Membaca di sini jangan selalu dikatakan, diterjemahkan membaca artinya membaca, tidak, tetapi maksudnya lebih luas adalah pelajari Al-Quran. Kenapa harus dipelajari? Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bu.
Mesti ana sing nesu. Loh. Ya gilir-gilir dundang-undang. Persoalannya adalah ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kalau kita karaten dan tidak dikasih pelumas, pelumasnya apa? Belajar Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dengan kita belajar Al-Quran, kita mengetahui bahwa Allah untuk mendapatkan ridho, barokah dan maghfirah Allah, kita bisa masuk surga, itu kan syaratnya hanya dua. Masuk surga kan syaratnya hanya dua. Apa itu? Yang pertama, taati semua dawuh dan tuntunan Allah. Yang kedua, taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diringkas, laksanakan syahadat. Beres sudah. Gitu. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maksudnya taati Allah, dekat-dekatkan diri kamu kepada Allah. Maka dekat dengan Allah itu artinya cinta kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, takut kepada Allah. Maka imbal baliknya luar biasa, Bapak dan Ibu. Imbal balik dari Allah. Makanya yang tadi saya katakan, mari kita berdekat-dekat kepada Allah. Maka orang yang dekat itu artinya sayang. Dan orang yang sayang kepada Allah, taati Allah, maka Allah luar biasa menyayang kita. Nah sekarang, kalau panjenengan semuanya disuruh buka Al-Quran kon sinau dewek, mampu? Wong nembe entuk setengah ayat kon nyinani tafsir wis tekluk-tekluk terus kok. Wis bosen turu ora mudeng. Iya. Maka kemudian ada solusi di kampung kita, di Seruni kota ini ada solusi, datang ke pengajian. Itu sama dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pengajian itu kita mudah taat dan ngerti bagaimana kita taat. Yang konyol kan orangnya nggak pernah pengajian. Ditanya, Pak, jenengan taat sama Gusti Allah? Ya taat. Kalau Rasul taat? Ya taat. Sing ditaati apa? Beruh. Lo aneh. Ya karena dia nggak pernah pengajian, yang nggak ngerti apa yang ditaati. Dia beribadah salah orang mudeng, bener ya orang ngerti. Sehingga dia hanya taklid mengtiru. Ada orang melaksanakan tuntunan agama yang sedemikian luasnya hanya cukup tiru. Lah nek tiru-tiru ya mesti gampang, anak kecil aja sih bisa rukuk jengking, kan gitu. Sujud nungsep. Selesai. Takbir Allahu Akbar. Makanya orang takbir kan berno-berno banget, ada yang Allah, ada yang Allah Akbar, ada yang langsungan Allahu Akbar. Kan gitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan fakabbir warfa yadaika hazwa mankibaik muhadhian bi ibhamaika udhunaik. Bertakbirlah kamu dengan mengangkat kedua tangan hazwa mankibaik, setinggi pundakmu. Ini pundakmu, muhadhian lurus, ibhamaika jempolmu, dua jempolmu, udhunaika kupingmu. Terus gimana perkanya? Angkat kira-kira sekian, mingkon lurus, tidak usah nempel. Kemudian suwen, Allahu Akbar, cukup gitu. Itu yang belajar. Lah yang tidak belajar yang delok cecere Allahu Akbar, tiru Allahu Akbar.
Sebel ngisuke jamaah meneh kok sing siji li takbir Allahu Akbar. Loh, dene beda. Tiru meneh gitu. Makanya yang namanya anak-anak gitu, saya dulu pernah matur pada panjenengan kan. Suatu ketika saya tanya pada anak saya waktu itu kelas 4 SD. Saya tanya, "Head, kenapa kamu kalau sholat di saat tahiyat itu kok ndadak ngacung, kenang apa?" "Oh, apa ya?" Gitu. Sebabnya apa kok ndadak ngacung? Yang berung bapak wae ngacung ya ngacung ya. Yang berung bapak wae ngacung ya ngacung ya. Berarti kan itu tiru-tiru. Sing tiru-tiru itu pantesan sholatnya anak-anak belum diterima oleh Allah. Wong kabeh ngawur tiru-tiru tok-tok jengang-jenging tok-tok. Dan sampai tua bisa terjadi orang hanya tiru-tiru. Gitu. Ini berbahaya buat kita. Pantesan saya pernah baca, Bapak Ibu masih ingat ya hadis ini, hadis terkenal banget. Ini hari ini yang saya sampaikan hanya yang sudah panjenengan kenal aja biar gampang. Iya, ngaji bengi-bengi angel-angel, gampang bae angel ditompo apa maneh sing kangelan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu berada di taman surga, kata Rasul, parta'u, ambil semuanya yang ada di dalam taman itu, nikmati dengan sebaik-baiknya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, duh Rasul, wa ma riyadul jannah?" Ingkang panjenengan kersakaken taman surga menika menapa ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul ilm, tempat di mana kamu menuntut ilmu. Jadi ini taman surga. Nggih. Di taman surga itu kita disuruh mengambil semua kenikmatan. Sehingga ibu-ibu, bapak yang saya hormati, orang nggak pernah belajar agama, kemudian praktek agamanya tiru-tiru, tidak akan masuk surga. Karena dia tidak pernah berada di taman. Lah bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam surga kalau tidak berada di taman? Ngeri melompat. Paham ya maksudnya? Siapa yang rumahnya punya halaman? Semuanya punya. Sempit lebar itu halaman juga. Kalau panjenengan mau masuk tempat saya misalnya, panjenengan bertamu ke tempat saya, di samping saya itu ada halaman. Kira-kira panjenengan bisa nggak masuk ke rumah saya tanpa lewat halaman? Bisa nggak? Nggak mungkin, mencolot. Nggak bisa. Mesti lewat halaman dulu, baru ngetuk pintu. Nah sekarang kalau orang pengen masuk surga kok nggak pernah berada di taman, prige carane mlebu itu. Maka kemudian kita mengikuti majelis ilmu, kita pengajian. Pengajian itu macam-macam, ada pengajian intensif, pengajian namanya pengajian pengkaderan, ada pengajian massal semacam yang sekarang kita, ada pengajian akbar, ada macam-macam lah, offline, online, dan seterusnya. Itu kita ngaji di situ. Untuk apa? Agar kita itu ngerti mana yang harus ditaati dari Allah, mana yang harus ditinggal, mana haram, mana halal. Kita harus tahu. Kalau kita tidak pernah mempelajari, nanti lama-lama kemudian menggunakan ilmu namanya ilmu jarini. Itu jarini. Nek jarini ora nono, nek ora salah. Boan, idai, dan lain sebagainya. Wah, konyol banget itu kalau kita melaksanakan dawuh-dawuh Allah dengan menggunakan nek ora salah. Padahal manusia, padahal orang Jawa itu sesuatu sing ukurane nek ora salah jarene itu bisa diyakini. Contoh,
Ibu cari di depan pintu gerbang sana itu Bu, itu angker loh Bu. Oh, di pintu gerbang sana dekat toko roti gembul itu sebelahnya sini itu angker loh Bu. Panjenengan kemudian ngeri, ngerti gitu, ngeri. Saya jawab yakin, gitu kan, gitu. Cari nanggon jejer kae ngon roti gembul kae sebelah lore kae kono kae angker kae jari. Yur panjenengan jawab ngeri, saya jawab yakin. Paham? Nah ini yang berbahaya, itu menggunakan jari tapi diyakini gitu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara sekian kenikmatan yang luar biasa diturunkan Allah kepada kita adalah kemauan ngaji. Itu udah luar biasa begini. Ngantuk poho lah, yang penting mangkat ngaji gitu, paling-paling orang mudeng. Makanya Rasulullah tadi mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam surga kita harus berada di taman surga. Apa itu? Majalisul ilm. Ini mahal Pak. Baik, kita lanjut. Yang pertama tadi, agar menjadi iman yang hidup, yang tajam, yang berfungsi, terhindar dari karatan, maka cara menghilangkan karatan yaitu dengan ngaji. Gitu. Panjenengan kalau nggak ngaji, saya karatan wong kae wong Islam ning peseneng padu. Aneh itu. Kayak wong Islam maaf ya mbok ana sing pas kebetulan sedang karatan gitu ya. Kayak wong Islam utang orang bayar. Itu karatan itu. Kayak wong Islam nek ngomong karo bojone kasar banget. Itu wong Islam atine karatene enggak berfungsi. Maka kita fungsikan bagaimana caranya? Kita banyak belajar. Yang kedua, kata Rasul, wa ma jala'u dzalika ya Rasulullah. Yang kedua, pelumasnya apa ya Rasulullah? Kathratu dzikrul lil maut. Banyak mengingat mati. Banyak mengingat mati itu bukan berarti panjenengan kerep ngalamun. Jur ngeling-eling mati, ngembene nyong mati, jur nyong didusi karo tangga teparo karo keluarga, jur mengko nyong dibujurke yo digelari kok karpet kapan ya, lain kapan, kemudian dibungkus, kemudian diponcot ngisor, poncot dhuwur, kemudian digotong kayak kenang meja disolati gitu ya. Iya, kemudian setelah itu cukup, kemudian digotong bareng-bareng. Kenapa kok masih digotong? Ya orang bisa melaku dewek kok kan. Iya, digotong masuk ke dalam kerenda. Setelah itu dusung, dibawa ke kuburan. Wis rasa protes. Mbok sugih kaya ngopo ya kaya ngono, sing melarat ya kaya ngono, sing sugih ya kaya ngono, sing ngantukan ya kaya ngono. Wis kabeh itu. Nggih, saya juga panjenengan semua semacam itu. Kemudian kita bayangkan dimasukkan dalam liang lahat, dalam kuburan, sininya dibuka. Bu, sininya dibuka. Panjenengan kemudian diciumkan ke tanah. Kan dihadapkan ke sana,
diciumkan ke tanah. Kemudian punggung badan ini diganjel pakai bantal-bantal khusus, bantal dakron. Ya, kemudian kakinya juga dibuka, pancat ke tanah, kemudian diganjel lagi. Kemudian setelah itu diuruk, setelah itu ditinggal. Yang orang mengatakan paling sayang dan panjenengan tetap juga meninggalkan panjenengan di sana. Semuanya ditinggal. Harta benda sing gedong magrong-magrong itu yang panjenengan mat biyen dong egen urip itu ditinggal. Makanya paling nyaman itu orang yang meninggal dunia ninggal omah sing elek. Omah elek ditinggal itu kepenak lah, orang apa-apa omah elek kayak ngono gitu. Iya gitu nggih, sing jendelane sengkleh ora dandani ini lho. Iya itu nyaman itu lah. Yang paling gelani kan omahe apik banget, keramiknya pakai granit, luas indah sak sruni, paling maer, tinggal mati. Tur ayu bojone ayu banget itu nggih itu. Padahal nang bank duitnya ya Allah nang BNI ono 426 juta, nang BRI ono duit meh 1 miliar, terus nanggon bank BPD duit harian untuk setiap harinya itu ada duit kira-kira masih sekitar 800-an juta. Semua itu ditinggal mati. Apakah gitu cara mengingat mati? Iya, tetapi yang lebih luas adalah menjadikan semua yang kita lakukan itu adalah bekal yang dibawa mati. Mulut kita jangan lupa, itu bekal kita bawa sangu mati. Sedekah kita, berbicara dengan istri dengan lemah lembut, tidak menyakiti, pahalanya besar, sangu mati. Pengajian setiap malam Rebo diperhatikan dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Gitu. Orang sempat ngantuk kan? Ya. Itu bekal kita menghadap kematian. Semuanya jadi bekal, semuanya. Itu yang dimaksud dengan dzikrul lil maut. Kemudian panjenengan mendekatkan diri kepada Allah pakai tahajud. Ini sudah pada tahajud belum ini? Tidak apa-apa. Kalau ada yang belum tahajud, selama ini tidak tahajud, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan keburu meninggal dulu. Urung tahajud terus meninggal nang kubur todat-todat karo malaikat. Lah apa agul-agul kita? Wong tahajud itu yang menyebabkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pengen mendapatkan maqam mahmuda, tempat yang sangat terpuji di sisi Allah, caranya adalah dengan tahajud. Gitu. Nih. Kemudian paginya salat duha. Lengkapi ajalah, jangan tanggung-tanggung. Jadilah orang yang beriman dan iman itu berfungsi sehingga ketika ada kekurangan terus dikejarnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, pengajian ini delok wae lah. Yang terakhir, insya Allah yang terakhir nggak sampai 1 jam. Ya. Ibu bapak yang saya hormati, saya ingin bertanya. Tadi ya pertanyaan ini, nek kita mati itu sangune opo? Ya.
Saya melihat orang yang mau haji, tarik persiapan sang muni kaya ngono kaya. Ya. Saya menyaksikan sendiri istri saya itu siap-siap, masya Allah. Ya. Oh, apa takok ke Pak? Klambine enake nggo pira? Telung setel. Min telung tok. Iya Bu, ringgu. Garing dinggu. Gitu. Nggih. Oh, jangan membawa banyak-banyak. Tuh. Terus nggawa iki ora Pak? Nggawa iki ora Pak? Terus dan sebagainya. Ono peniti takokno. Kemudian nggawa tambang apa ora? Pak jarine ono sing kon nggawa palu. Apa martel? Ora usah. Itu paku ora usah. Gitu. Nggih. Wah, disiapkan semuanya. Pakaian ini ada syarat ini, setiap ini ada daftarnya. Sekarang tuh orang haji itu dikasih daftar bawaan yang masuk dalam koper apa. Kemudian di tas tenteng apa, yang harus diperlengkapan, yang harus ini semuanya. Tadi pagi vaksin influenza, yus tak turuti wae, yuk makan. Siap-siap, masya Allah. Kemudian seringkali buka HP, ternyata yang disetel kalkulator. Enggak, dihitung duitnya sing digawa nggo sangu piro, kemudian budget untuk oleh-oleh piro, kemudian nggo nyambut tamu-tamu haji piro, kemudian untuk tinggalan nanti piro dan lain sebagainya, itu dihitung semuanya. Segitu masih bertanya, Pak, kayak duit sangune kayak nang koper li nyimpen pergi ya Pak, men aman Mbak, kaya wingi jare ana kemalingan. Saya njok mbaten loh, wong sangu semono kowe dipikir. Sangune kan sidik banget istri saya. Tenan serius enggak sampai 1 miliar. Iya. Ya potongan kaya ngene kon sangu akeh dari mana? Iya. Itu saya membayangkan Ibu, Bapak, itu hanya perjalanan 40 hari. Sudah dijamin semuanya, tiket pulang pergi, hotel disiapkan, konsumsi disiapkan, semuanya sudah serba nyaman. Hotel selalu full AC, di masjid full AC, semuanya serba nyaman. Persiapan, masya Allah, berapa bulan itu? Lah kita ini mau bepergian saklawase, Bu, duwe sangu apa? Itu. Maka ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, di antara bekal kita yang sangat berharga dan besar adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Apa itu? Kurban. Pokoknya panjenengan sing ora kurban ora mutu. Ayo sekarang kita bahas kurban. Siapa di antara penyen yang rencananya nggak kurban? Ada. Kena ngopo? Orang mampu? Orang mampu? Tidak mampu itu boleh. Tapi dengan syarat sudah usaha belum. Gitu. Kalau belum usaha namanya bukan tidak mampu, tidak mau. Kalau tidak mau, panjenengan kita jauh dari pertolongan Allah. Wong kurban itu kan mendekatkan DP di hadapan Allah. Nek wis kurban, gitu kan? Maka Allah turun kasih sayang kepada kita. Pertolongan mengalir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka orang yang berkorban adalah satu bukti bahwa dia benar-benar mencintai Allah. Itu. Maka orang yang mencintai Allah itu artinya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga namanya kurban. Kurban itu artinya pendekatan.
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, tukang ngarit, nanti kalau panjenengan ingin tahu orangnya, nek perlu tak gawa pengajian gini loh, biar panjenengan itu kroso gitu. Ini tukang ngarit, Pak, kerjaannya setiap hari itu ngarit ke pedus ngon tangga-tangga nih. Yang sebelah sana pesen sambendino paling ora sebongkok. Yang sana wong wedhuse 6 jaluke rong bongkok malah kadang-kadang konjul. Yang sebelah sana lagi minta sehari itu sekian. Itu sak bongkok itu regane 15.000. Nek dia bisa membawa 10 bongkok berarti berapa? 150. Tapi sayangnya sehari dia hanya paling-paling 4-5 bongkok. Ya, Pak. Samben dino kerjaannya semacam itu, nek dong masuk angin bisa orang madang. Setiap tahun bisa kurban. Loh kok iso? Yang kalau Allah sudah menurunkan berkah dan kasih sayang, akal itu nggak kerja. Diakal-akal ora iso. Kok bisa semacam itu? Itulah hebatnya barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kita memperhatikan Allah, seberapa Allah memperhatikan kita. In tansurullah yang surkum, kalau kamu menolong agama Allah, artinya taat kepada Allah, berfungsi bermanfaat, maka kamu akan diberi manfaat yang lebih banyak dari Allah. Itu pasti. Sudah pernah dengar ibu bapak, ada tukang becak itu berjanji pada Allah, pokoknya ya Allah, pendapatan saya setiap hari Jumat itu akan saya tabung untuk membeli kurban. Dia bisa kurban seekor sapi. Luar biasa. Dari mana itu? Rezeki Allah. Kadang-kadang kita tuh lupa bahwa kurban itu yang membuka rezeki, bukan mematikan rezeki. Salah kita. Emang kalau kita kurban kemudian duitnya kelong, tidak dibalas dengan Allah, sangat instan. Gitu Pak. Ini mbak-mbak ada di antara panjenengan kan biyen tuh nglebereh terus anggar nah korban yang ora iso. Napa yang ora mampu? Orang mampu itu setelah ikhtiar. Ada seorang ibu-ibu sepuh pernah suatu ketika di pengajian, pulang pengajian ibu ini kok nggak pulang-pulang gitu. Ketika itu mendekati saya, Pak Haris, kalau jane long isin lho. Isin kali sinten Bu? Kula niku izin kali Gusti Allah. Oh nggih. Saya pikir hebat. Kalau malu pada Allah, kan biasanya orang tuh malu pada manusia, kepada Allah kadang-kadang ngerai gedek gitu loh. Paham ya? Saya tanya, "Gimana kok ling sembuh?" Harus kula niku pripun nggih? Kula niku nek kurban Paris niku 4 tahun pisan Paris. Loh, kok kawan tahun sepisan kene nopo? Lah pripun kok kula nabung, Pak Aris? Kula nabung jase winginan niku kula nabung setahun muput niku tak telateni banget. Kula ming entuk 720 pinten jan. Ya akhire tabungane tak tahan, penyang pokoke ora kena kegodho setan iki nggo kurban pokoke. Tahun kedua kula niku ming entuk 1.500.000 pinten pun tak tahan meneh. Kula nyuwun do Gusti, kula nyuwun pengen kurban. Le nyuwun ning karo nabung. Karena banyak orang yang nyuwun, ya Allah berilah kemampuan hamba untuk bisa berkorban ya Allah. Ning plembus rana usaha ya ora ono kok. Enggak bisa, harus action, ada ikhtiarnya gitu.
Kadang-kadang rezeki kita tuh macet gara-gara tidak melaksanakan perintah Allah di urusan-urusan pengeluaran. Bagaimana kalau keran tidak dibuka, ya nggak akan ngucur air dari atas. Itu. Panjenengan nyalur air dari tok misalnya, ini keran nggak dibuka, air ngalir nggak ke peralon? Tidak akan. Rezeki nggak akan turun kalau kita sendiri belum menurunkan rezeki. Allah kan ana inda dzanni abdi bi, aku selalu menyesuaikan apa yang manusia lakukan. Kalau manusia itu mengeluarkan, aku keluarkan untuk dia. Nek manusia macet, ya aku macet. Bahasanya mudah semacam itu, sama dengan kehidupan kita. Siapa yang tersenyum mendapatkan senyuman, sapa sing mendelik untuk pendelikan, kan gitu, sama. Niku Pak Haris, mulane kula niku angger korban niku sepatang tahun sepisan. Pak Haris, ya Allah dongake nggih Pak Haris, kula umure dawa nggih Pak Haris, Masya Allah. Saya sedang berhadapan dengan calon ahli surga. Itu oleh prihatin. Makanya kan Ibu Bapak masih ingat ya, ini hadis paling sering dibaca ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah ayyul amal ahabba ilallah, Rasul ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu apa sih Rasul? Masih ingat ya? Satu, as-salatu ala waqtiha. Dua, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad. Pengen korban, jihad. Jangan kemudian apa-apa nyerah gitu. Kelingan-kelingan hak korban bahasa setengah bulan meneh lah, orang di duitnya korban lah. Enak aja loh. Iya. Itu sudah berderet-deret ayat Al-Quran. Bahkan ada satu surah diturunkan demi menjelaskan Al-Quran, demi menjelaskan korban kok. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Salat kamu kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Kelasnya korban itu disamakan setara dengan salat. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, sederet ayat di dalam surat 37. Masih ingat? Surat apa itu? Surat As-Saffat. Kalau kita melihat dari ayat mulai yang paling mudah dicerna oleh kita kan mulai ayat 100 sampai dengan seterusnya. Allah menjelaskan ketika Nabi Ibrahim ngempeh-empeh nyuwun berpuluh tahun nyuwun anak. Kemudian Allah mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Doa Allah, hamba berikan kepada hamba, ya Allah, karuniakan kepada hamba anak yang saleh, ya Allah. Itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim bertahun-tahun karena istrinya nggak hamil-hamil juga. Wa basyarnahu bi ghulamin halim, ayat 101. Maka kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak laki-laki yang halim, yang cerdas, yang tegas, yang lincah, yang tampan, yang sabar, yang kokoh, yang kuat. Namanya Ismail. Kemudian Allah mengatakan, falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya ara fil manam inni ara fil manam anni adbahka fangdur madza tara. Pada satu pagi Ismail sudah mulai beranjak dewasa, sudah remaja, sudah bisa bantu-bantu bapak ibunya, taat baktinya luar biasa, cintanya kepada orang tua luar biasa. Pagi-pagi Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail, El dalam Pak Berenil. Terus pun dia Pak, El mambengi aku kadawan dening Allah,
Allah iku dawuh supaya aku menyembelih kowe. Nek menurutmu priye? Ini Halim nih, nggak mikir Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, kalau itu menika dawuhipun Allah nggih monggo dipun lampahi. Mila menawi kata singatan insyaallah kula menika klebet piyantun ingkang sabar yang berani dengan sadar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian dahsyatnya contoh yang Allah berikan. Sekarang kita disuruh nyembelih wedhus, orang nyembelih anak. Gitu. Nih. Segitu diantara orang yang ngaku beriman, tapi imannya iman karatan, dia akan mengatakan yang orang mampu. Padahal dia belum berikhtiar apapun. Kalau sudah berikhtiar kemudian memang tidak mampu, yes, Allah menyaksikan. Tetapi kalau belum apa-apa yang kita orang mampu, maka Allah kemudian ngecap wa tabaqa ala qulubihim, dan dia akan ngecap dalam hatinya sebagai orang yang selamanya tidak akan mampu bisa berkorban. Masya Allah Bapak dan Ibu yang saya hormati, yuk jadilah orang yang mendekat diri kepada Allah, dan kemudian kita didekati dengan Allah oleh Allah dengan kasih sayang yang paling sempurna, yaitu kasih sayang dunia sampai dengan kasih sayang di akhirat. Monggo diperjuangkan. Makanya kan Rasul tadi mengatakan yang paling dicintai oleh Allah 3, salat tepat waktu, birrul walidain, dan yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah. Semuanya memang harus ikhtiar dengan sekuat tenaga, jihad fisabilillah. Setelah itu hasilnya monggo karsa Allah. Allah sudah menyaksikan ikhtiar dan jihad kita. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran yang bisa kita sampaikan. Karena tidak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.